Oke, ini saya rekam juga ya, biar nanti bisa saya upload kalau ada yang request. Nah, minggu ini kita akan lanjut ke bagian induction. Jadi menentukan sifat asam atau basa suatu senyawa berdasarkan karakteristik atau kemampuan menginduksi. Menginduksi elektron ya, kan? Induksi itu kan kemampuan menstabilkan muatan formal negatif dengan spreading it out itu artinya dia menyebarkan secara segala arah, menyebarkan muatan atau apa namanya suasana negatif dari elektron itu ke segala makin mudah menginduksi penyebaran densitas elektron. Kita lihat apakah nanti akan lebih negatif atau positif atau lebih asam atau basa. Karena dia harus ingat ada atom atau memang sifatnya sebagai penarik elektron. Itu dia atom-atom yang menarik elektron, rapatan elektron atau densitas elektron dari atom-atom di sebelahnya untuk tertarik kepada atom tersebut. Sehingga eh, muatan negatif dari atom tersebut itu, muatan negatif dari lingkungannya itu jadi stabil. Coba adik-adik perhatikan, ini ada asam asetat ya, dibanding dengan asam trikloreasetat. Nah, terus di sini tertulis less acidic itu apa artinya? Less itu kan apa? Lebih Less sedikit. ya kurang kan? Less itu artinya kurang, kurang asin, kurang asam, acidic. More acidic, kebalikannya. Penyebabnya apa kira-kira? Kan sama-sama ada karbon ya. Ada apa? Karboksilat. Ada gugus karboksilat ya, kanan dan kiri. Coba ini saya lingkari ya. Saya lingkari juga. Yang asam asetat itu kan ada karboksilat, sama-sama ada karboksilat dibandingkan dengan asam trikloreasetat. Kan sama-sama karboksilat kan. Berarti efek ini ya, efek resonansi tidak berlaku di sini. Sama kan yang dibandingkan di sini sama-sama punya karboksilat. Jadi berarti nggak ada eh, objek pembandingnya di sini. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang asam asetat itu di ujung kiri ada apa? Di sini. C dan C ditemani oleh atom apa nih? Kira-kira. Tria, Tria, tahu Tria? Jawabannya apa Tria? Atom, atom apa? Yang sebelah kiri, nih, kan nih C nih di tengah ini. Sudah terpakai satu, berarti kan masih ada tiga tangan lagi yang belum terpakai. Itu adalah atom CH, di Pak. hidrogen ya. Nah, CH. Ya. Nah, hidrogen. Ada tiga hidrogen. Kalau tidak tergambar, itu jangan
Bingung ya itu kita anggap di luar kepala aja lah. Hidrogen itu kan sesuatu hal yang bisa diabaikan, tapi tidak boleh dilupakan. Nah, sekarang dibandingkan coba. Kan saya punya hidrogen nih. Bandingkan dengan atom yang juga terikat dengan ekor dalam senyawa sebelah kanan, yaitu kan Cl kan. Kembali lagi, siapa yang lebih elektronegatif, hidrogen atau Cl? CL. Cl, ya benar. Karena dia di eh, posisinya lebih kanan, kan? Lebih elektronegatif. Kalau lebih elektronegatif, berarti dia itu lebih mudah, ya. Ini Cl ini lebih Lebih mudah stabil kan, Pak? menstabilkan elektron atau melakukan induksi inilah lebih kanan, lebih mudah menstabilkan elektron. Saya mencari teks ada ya. Lebih elektronegatif. Elektronegatif itu bisa kita singkat sebagai E min. Ini elektronegatif daripada hidrogen. Karena lebih elektronegatif daripada hidrogen, ya, maka lebih mudah menstabilkan elektron ketika mata negatif. Karena apa? Faktor induksi ini lah. Jadi selalu ingat-ingat tabel periodik lah ya. Makanya itu tadi yang asam triklorasid itu biasa. Efeknya apa kalau biasa? Kalau dia lebih asam itu efeknya dia lebih reaktif. Itu aja kuncinya. Nanti kalau ada dua senyawa eh, disuruh menentukan mana yang lebih reaktif ya melalui pendekatan asam basa. Mana yang lebih asam, ya yang lebih reaktif. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak ada ya? Enggak, Pak. Nah, sekarang coba eh nih dua kotak ini siapa yang lebih yang saya kotaki pakai warna hijau ini senyawa A atau senyawa B yang lebih asam. B, Pak. Jangan karena melihat pKa ya, tapi karena melihat ini kan ya. Yang mirip ini mirip dengan tadi kan. Ini kan eh, anggap yang gugusnya si karboksilat tidak bisa kita lihat karena sama-sama karboksilat. Yang kita lihat berarti atom ekornya. Ini lebih ya Cl lebih elektronegatif dan biasa. Bandingkan dengan yang si trikloreasetat ini. Oh, ya ada 3Cl di sini. Efeknya itu menyebabkan dia sangat asam. Dilihat dari pKa atau konstanta main log konstanta ionisasi asam 0,5. Oke, sekarang yang terakhir. Faktor yang terakhir adalah oksigen. Bukan oksigen, ya, orbital, areal. Tipe orbital ini juga menentukan stabilitas muatan. Jadi kan sebenarnya sifat keasaman itu kan eh, berkaitan dengan muatan negatif ya. Makin muatan negatif itu makin stabil, berarti kan dia akan makin sifat asam. Nah, orbital itu juga mempengaruhi itu. Jadi sifat keasaman itu sebenarnya sifat secara tidak langsung dipengaruhi oleh muatan formal dari suatu atom. The closer electrons are held to the nucleus, the more stable they are. Ada yang bisa mengartikan itu? The closer electrons are held to the nucleus, the more stable they are. Apa kira-kira artinya?
Closer itu apa closer? Di sini konteksnya bukan menutup ya. Close, close. Makin dekat, ya kan? Makin dekat elektron terhadap inti atom, maka makin stabil mereka. Apa atom itu? The shorter the atom orbital, the closer to the nucleus. Makin pendek orbital atom, makin dekat dengan inti atom. Ini ada contohnya ya. Ini orbital tiga ya, yang saya ilustrasikan ongek-ongek itu waktu di kelas. Yang kayak balon. Kalau dipencet yang bawah terus ini apa melengkung jadi bunyi ngek. SP3, SP dan SP3, SP2, SP. Kalau SP3 itu kan makin kan lebih banyak nih orbitalnya. Dia makin besar ukuran orbitalnya. Jadi elektron itu berada di wilayah yang merah itu. Kalau SP dia hanya dua gabungan orbital kan. Jadi lebih pendek. Nah, yang lebih stabil, yang lebih dekat dengan inti itu adalah yang SP karena dia lebih pendek. Itu artinya nanti senyawa dengan orbital hibrida yang lebih sedikit, ya, lebih pendek. Sedikit itu dalam artian orbitalnya lebih jumlahnya lebih lebih sedikit lah ya. Ini kan gabungan ya sebenarnya. SP itu kan berarti dua orbital. SP2 itu kan berarti tiga ya kan. Satu tambah dua. Kalau ini berarti empat. Satu tambah tiga. Kayak gitu loh, cara perhitungan matematika. Hitungan hitungan awamnya ya. Kalau ada SP bedakan. Jadi intinya kalau dia SP dia lebih pendek. Efeknya apa? Nanti coba perhatikan ini. Tipe orbital itu mempengaruhi stabilitas muatan negatif. Nah, ini ada soal nih. Lihat ini, lihat struktur molekul ini. Ini molekul unik nih. Ada ikatan rangkap dua dan rangkap tiga sekaligus di dalam satu senyawa. Yang satu rangkap dua itu ya ini untuk membedakan aja hidrogen merah. Hidrogen yang di dekat rangkap tiganya hidrogen biru. Kita disuruh menentukan nih. Ini kalau mau memprediksi sifat keasaman, kita buat hidrogennya hilang dulu di mengalami deprotonisasi. Kalau hidrogen merahnya itu kita hilangkan, kan yang jadi negatif, yang jadi karbanion namanya, ya, itu adalah karbon yang dirangkap dua. Dibandingkan dengan kalau hidrogen yang biru kita hilangkan, mana yang lebih stabil? Karbanion yang dekat rangkap dua atau karbanion yang dekat rangkap tiga? Ya, which carbanion is more stable? Siapa yang mau memprediksi? Silakan. Yang kiri atau yang kanan? Yang lebih asam. Kiri, Pak. Oke, kenapa? Apa kira-kira alasannya? Apa jawabannya yang lebih kiri? Jawab aja nggak apa-apa. Salah nggak apa? Harus benar. Nebak aja, Pak. Oke, mau jadi cara cara menjawabnya gini. Ini rangkap berapa nih? Rangkap rangkap berapa tuh ya? Dua, Pak. Berarti SP berapa?
Kalau rangkap dua tuh SP berapa? Kalau rangkap Hibridisasinya. Ya. SP1. Wah. Kalau dia ikatan tunggal tuh SP3. Kalau rangkap dua berarti SP Oh, SP2, Pak. dua. Nah, sedangkan kalau yang ini yang rangkap tiga itu SP berapa? S. Jadi ingat ya, kalau SP3 itu ikatan tunggal, SP2 rangkap dua, kalau rangkap tiga jadi SP saja. SP. Kita kembali ke sini. Ini ikatan tunggal ya. Yang SP2 itu rangkap dua. Kalau SP saja itu berarti dia rangkap tiga. Rangkap 3. Ini di kimia dasar kah? Atau kimia reaksi kimia orang atau organik dua tuh harusnya udah ada. Jadi mana yang lebih asam mana? Yang lebih dekat. Jadi kan orbital yang lebih dekat dengan inti, dia yang akan lebih asam. Jadi mana jawabannya yang lebih lebih asam? Ya, jawabannya adalah yang K. Berarti yang SP aja, Pak. Ya, yang kanan lebih asam nih, lebih asam. Karena SP lebih dekat dengan inti. Apanya yang lebih dekat dengan ini elektronnya? Elektronnya kalau lebih dekat dengan inti kan dia lebih stabil. Nah, itu kalau lebih stabil berarti dia itu kondisi transisi waktu-waktu ditinggal hidrogen dia lebih waktu paruh namanya. Waktu paruhnya itu lebih lama. Waktu paruhnya lebih lama. Sehingga kemungkinan untuk membentuk eh, karbanion yang sebelah kanan itu lebih masuk akal atau lebih mudah. Yuk, ada yang mau tanyakan? Sebelum saya lanjut. Ini kuncinya ya. Not as close to the nucleus. Less stable. Bandingkan dengan SP. Closer to the nucleus. Closer to the nucleus. More stable. Itu seperti halnya gini deh. Kalau adik-adik itu main inilah apa, main tali ya. Ada yang suka menggembala kambing nggak Pak? Jadi ada ya. Ada yang menggembala kambing. Kalau kambing itu diikat dengan tali, talinya panjang, kambingnya bebas kemana-mana, lebih bebas kemana-mana. Artinya kurang stabil. Tapi kalau kambing itu diikat dengan tali yang pendek, kan dia diikat dengan poros atau diikat di tongkat gitu ya. Kalau talinya pendek, kambingnya lebih lebih mudah dikendalikan. Ya. Oke, ini eh, jadi kita bisa buat kesimpulan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini kita simpulkan nih bahwa sifat asam basa itu sifat asam basa senyawa organik loh ya. Nah, organik bukan sama yang anorganik. Anorganik nanti lebih ke konsep yang sudah adik-adik dapatkan dari teori Arrhenius atau teori atau logis. Tapi kalau yang organik kita eh, sudut pandangnya itu lebih ada beberapa poin. Ada di sini ada 4 poin yang bisa diperhatikan. Yang pertama tipe atom. Tadi kan ingat aja table periodic. Kemudian ada tidaknya peluang resonansi, ada tidaknya peristiwa induksi elektron. Jadi 1 dan 3 itu ada kemiripan sebenarnya.
Tapi yang tiga itu adalah meribat saat dua atom itu dibandingkan berbeda periode atau letak ya, berbeda ini ya, berbeda golongan satu periode, tapi berbeda golongan. Maka nanti eh, bisa menggunakan pendekatan elektronik kan. Sedangkan kalau yang nomor 4 itu jenis orbital. Oke. Nah, sekarang latihan. Silakan ini dikerjakan. Dikerjakan dalam waktu kurang lebih 2 menit aja lah. 2 menit. Ya. Tentukan proton mana yang lebih asam? Yang merah atau yang biru? Hidrogen merah atau hidrogen biru untuk yang A. Yang B sama ya. C juga sama. Jadi setelah ini kita kuis ya. Kuis waktunya 20 menit aja. Kita tulis sampai jam 6 lewat 20 ya. Pak, ini langsung kami jawab ya, Pak. Ya langsung langsung. A apa? Merah tuh. Merah tuh. Oke. Biru. B yang merah atau biru. C yang merah atau yang biru kan? Cara menentukannya itu gini ya. Yang yang beda apanya? Pak, yang A itu lebih asam, yang merah, Pak. Oke, benar. Yang B? Yang B, ah, itulah Pak, karena nggak ada atom itunya ya. Kalau Oh, yang C itu lebih asam, yang itu Pak, yang biru kalau nggak salah yang C Pak. Iya Pak. oke. Sekarang ini hidrogen merah itu kan mengikat O, hidrogen biru mengikat N, ya kan? O dan N itu lebih kanan siapa? Oh iya, lebih kanan O Pak. Berarti yang Merah. merah. Sekarang kalau yang B, ini sama-sama C kan? Iya Pak. Berarti bukan jenis atom yang membedakan. Jadi apanya Pak? Rangkap ya? Nah, rangkapnya. Yang mana yang lebih dekat dengan rangkap? Yang merah. Nah, ya udah, saya merah. Oh, Kalau yang merah, ini kan dia lebih dekat dengan dua rangkap nih, ya kan? Artinya mm-mm. peluang resonansinya yang kalau merah ini pergi itu lebih banyak dibandingkan yang biru. Kalau yang biru kan hanya dekat ke si satu rangkap saja, ke rangkap yang berikutnya itu agak jauh. Berarti resonansinya lebih susah daripada kalau yang merah ini pergi. Oke, gitu ya. Iya Pak. Nah, sekarang silakan mengerjakan kuis. Oke, ini saya close dulu, saya stop share.
Stop sharing. Adik-adik, silakan kerjakan quiz. Jadi teknisnya ini. Ini soal saya bagikan di chat ya. Saya bagikan di chat. Lalu jawaban tulis tangan cepat saja. Lalu upload di Adlink seperti biasa. Bisa ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Sudah sudah saya bagikan di chat.